Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Qasam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Kalian pasti kenal Plato atau minimal pernah mendengar namanya. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis philosophical dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato pulalah yang memperkenalkan Atlantis dalam bukunya Timaeus dan Critias yang ditulis pada 360 sebelum Masehi. Namun yang menjadi misteri adalah di manakah makam Plato. Nah, setelah dinyatakan hilang ribuan tahun, akhirnya makam Plato ditemukan setelah gulungan kuno dipecahkan oleh EAE. Setelah ribuan tahun tak diketahui keberadaannya, makam filsuf Yunani paling termasyhur Plato diklaim telah diketahui keberadaannya. Adalah Graziano Ranocchia, peneliti Italia, yang mengklaim telah menemukan tempat pemakaman filsuf yang dikenal dengan konsep negara idealnya itu. Plato diketahui meninggal sekitar tahun 348 sebelum Masehi. Keberadaan makam Plato diketahui setelah dipecahkannya misteri tulisan yang berada di gulungan Herculaneum. Dia menggunakan teknologi EAE untuk mengurai papirus hangus yang ditemukan terkubur akibat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Menurut Ranocchia, teks baru menunjukkan lokasi persis makam Plato berada di Athena. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Plato dimakamkan di The Academy, sebuah sekolah terkenal yang didirikan oleh sang filsuf pada tahun 387 sebelum Masehi, di dekat Museion, sebuah bangunan kecil yang dikeramatkan bagi Muses. Ranocchia dan timnya menemukan 1000 kata, setara dengan 30% teks, menggunakan mata bionik. Mereka yakin akan menganalisis papirus tersebut secara menyeluruh pada tahun 2026. Dibandingkan edisi sebelumnya, kini ada teks yang hampir berubah secara radikal, yang menyiratkan sejumlah fakta baru dan konkret tentang berbagai filsuf akademis, kata Ranocchia. Menurutnya, di antara berita yang paling penting dapat dibaca bahwa Plato dimakamkan di taman yang disediakan untuknya. Taman itu merupakan area pribadi yang ditujukan untuk sekolah Platonis di Akademi di Athena, dekat tempat yang disebut Museion atau Sacellum yang dikeramatkan bagi Muses. Sampai saat ini baru diketahui kalau dia dimakamkan secara umum di Akademi. Akademi ini pernah berdiri di pinggiran Athena di atas properti yang diperoleh Plato pada tahun 387 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai institusi pendidikan tinggi pertama. Analisis baru juga mengungkapkan bahwa Plato mungkin telah dijual sebagai budak pada tahun 399 sebelum Masehi setelah kematian Sokrates atau pada tahun 404 sebelum Masehi, selama penaklukan Sparta atas Aegina. Hingga saat ini diyakini bahwa Plato telah dijual sebagai budak pada tahun 387 sebelum Masehi, selama ia tinggal di Sisilia di istana Dionysius pertama dari Serakius. Plato, yang meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi, bisa dibilang adalah filsuf Yunani terbesar. Ranocchia dan timnya telah menemukan 30% lebih banyak teks dalam papirus Herculaneum dibandingkan edisi tahun 1991 sebelumnya. Di bagian lain, dalam dialog antar karakter, Plato mengungkapkan dirinya dengan nada menghina tentang kemampuan musik dan ritme seorang musisi barbar yang berasal dari Thrace. Dengan menggunakan kamera, mereka mengambil ratusan foto dari dokumen hangus tersebut untuk dianalisis dengan suatu algoritma. Para peneliti menggunakan pencitraan inframerah, yang memungkinkan mereka melihat melalui sisi depan papirus hingga tulisan di belakang. Gulungan yang hangus itu muncul kembali pada tahun 1752 di sebuah villa dekat Teluk Napoli yang pernah diyakini milik ayah mertua Julius Caesar,
namun isinya tetap menjadi misteri karena para ilmuwan menilai gulungan tersebut terlalu rapuh untuk dibentangkan. Ranocchia dan timnya mendirikan laboratorium bertahun-tahun yang lalu di Perpustakaan Nasional Italia di Naples, yang memungkinkan akses lebih mudah ke gulungan Herculaneum yang disimpan di fasilitas tersebut.